Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zipong Supianza dengan NIM 22073036. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi penelitian dengan judul analisa data. Baiklah, untuk pengertian dari analisa data sendiri itu adalah analisa data adalah proses mengolah, memeriksa, membersihkan, mentransformasi, dan memodelkan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna serta mendukung pengambilan keputusan. Kemudian untuk jenis-jenis dari analisis data sendiri itu yang pertama jenis analisa data kualitatif, di mana digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam, berfokus pada makna, proses, persepsi, dan pengalaman manusia. Untuk ciri-cirinya sendiri itu, yang pertama itu data berupa teks, rekaman audio, video, observasi, dan dokumen. Kemudian untuk hasil analisisnya bersifat naratif, deskriptif, dan interpretatif. Kemudian digunakan pada penelitian sosial, pendidikan, perilaku, dan budaya. Kemudian untuk teknik utama dalam pengambilan data analisa data kualitatif adalah yang pertama itu reduksi data, yang kedua coding, open axial selective coding, yang ketiga analisis tematik, dan yang terakhir triangulasi sumber teknik atau peneliti. Kemudian untuk jenis yang kedua itu analisa data kuantitatif, di mana analisa ini menggunakan angka untuk menggambarkan data serta menguji hubungan, perbedaan, dan prediksi. Kemudian analisa data kuantitatif sendiri memiliki karakteristik yang pertama menggunakan statistik, deskriptif, dan inferensial. Kemudian yang kedua itu hasil analisis berupa angka, nilai signifikan, atau model matematis. Kemudian yang ketiga itu mampu menjelaskan hubungan sebab akibat jika desain penelitian tepat. Untuk contoh metode dari analisis data kuantitatif adalah yang pertama itu uji perbedaan seperti t-test dan ANOVA. Kemudian yang kedua itu uji hubungan seperti korelasi dan regresi. Yang ketiga itu uji prediksi atau multiple regression. Dan yang terakhir itu pengukuran reliabilitas dan validitas instrumen. Kemudian untuk keuntungan dari analisis data sendiri, yang pertama itu memberi landasan keputusan yang objektif, di mana keputusan tidak lagi berbasis intuisi, tetapi berdasarkan bukti nyata. Kemudian untuk yang kedua itu mengungkap pola tersembunyi, di mana pola yang tidak terlihat secara manual dapat ditemukan melalui analisis statistik dan visualisasi. Kemudian yang ketiga itu meningkatkan akurasi pemahaman fenomena, di mana fenomena sosial, bisnis, atau pendidikan bisa dijelaskan dengan lebih tajam dan logis. Yang keempat itu membantu melakukan prediksi, di mana model seperti regresi dan time series membantu memprediksi tren masa depan. Kemudian yang kelima, efisiensi perencanaan dan evaluasi, di mana analisis membantu mengevaluasi apakah suatu program berhasil atau perlu perbaikan. Kemudian yang keenam itu meminimalkan risiko kesalahan interpretasi, di mana data menjadi alat verifikasi terhadap asumsi yang mungkin salah. Kemudian langkah dan prosedur analisis data, di mana yang pertama itu menentukan tujuan penelitian, yang dimana menentukan fokus analisis tersebut sehingga proses pengolahan data tidak melenceng dari kebutuhan penelitian. Yang kedua itu mengumpulkan data, di mana melalui survei, wawancara, observasi, eksperimen, atau data sekunder. Kemudian yang ketiga membersihkan data atau data cleaning, di mana itu menghapus data duplikasi, menangani data kosong, mengkoreksi data outlier bila diperlukan. Kemudian mengubah format variabel agar seragam. Yang keempat adalah melakukan analisis awal atau exploratory analysis,
menggunakan statistik deskriptif untuk memahami gambar umum data. Yang kelima itu memilih teknik analisis yang sesuai, yang berdasarkan tujuan penelitian dan jenis data. Kemudian yang keenam melakukan analisis lanjutan, inferensial, tematik, regresi, atau teknik lainnya. Yang ketujuh menafsirkan hasil, yaitu menghubungkan temuan dengan teori, konsep, dan tujuan penelitian. Kemudian yang kedelapan menarik kesimpulan dan rekomendasi atau memberikan saran praktis berdasarkan hasil analisis. Kemudian untuk teknik analisis data sendiri itu terdiri dari teknik kuantitatif, di mana menggunakan statistik deskriptif, dan juga itu menggunakan mean, median, modus, kemudian variance dan standar deviasi, serta presentasi serta frekuensi. Untuk statistik inferensial, dia menggunakan uji T, uji Z, ANOVA, chi-square, dan regresi linear dan berganda. Kemudian untuk analisis multivariannya itu menggunakan analisis faktor, analisis klaster, dan analisis diskriminan. Untuk teknik kualitatif, dia menggunakan coding tematik, kemudian analisis isi atau konten analisis, kemudian wancana analisis atau discourse analisis, kemudian triangulasi, kemudian model interaktif Miles dan Huberman, di mana terdapat reduksi, penyajian, penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kemudian untuk selanjutnya itu mean, median, dan modus. Di mana mean atau rata-rata, di mana mean ini menggambarkan nilai rata-rata seluruh data yang sensitif terhadap nilai yang ekstrim. Kemudian median. Median adalah nilai yang tepat berada di tengah data yang telah diurutkan, lebih stabil terhadap data ekstrim atau outlier. Kemudian yang ketiga itu modus, di mana nilai yang paling sering muncul dan digunakan pada data nominal dan ordinal. Kemudian untuk tes T atau uji T, di mana uji T adalah prosedur statistik untuk mengetahui apakah perbedaan rata-rata antara dua kelompok signifikan secara statistik atau hanya terjadi akibat kebetulan. Untuk tujuan dari uji T sendiri itu yang pertama menilai efektivitas suatu perlakuan. Yang kedua itu menilai perbedaan antara dua populasi. Kemudian yang ketiga itu membandingkan keadaan sebelum dan sesudah perlakuan. Baiklah, untuk selanjutnya itu jenis-jenis dari uji T, di mana yang pertama itu one sample t-test. Di mana one sample t-test ini membandingkan rata-rata satu kelompok dengan nilai acuan tertentu. Kemudian yang kedua, independent sample t-test, di mana independent sample t-test ini membandingkan dua kelompok independen. Misalnya, yang pertama itu ada kelas A dibandingkan dengan kelas B. Yang ketiga yaitu paired sample t-test, di mana paired sample t-test ini membandingkan dua pengukuran pada kelompok yang sama, yaitu sebelum dan sesudah. Kemudian untuk t-test atau intersepsi umumnya itu jika p-value kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan. Sebaliknya, jika p-value lebih besar atau sama dengan 0,05 maka perbedaan tidak signifikan. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari materi analisa data yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf.
Saya saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.